Waduh, William masuk ke gua dalam ekspedisi arkeologisnya. Emang sih ada 3 jalan keluar, tapi cuma satu yang aman. Di peta terlihat, di balik jalan pertama ada kolam yang menenggelamkan semuanya. Jalan keluar kedua mengarah ke dinosaurus berbahaya yang akan memakannya hidup-hidup. Jalan keluar ketiga berujung ke gunung berapi yang sedang meletus. Jalan mana yang aman? Tentu yang kedua, karena dinosaurus sudah punah bertahun-tahun lalu. Kamu kabur dari sekelompok zombie dan bertemu 3 pintu. Di balik pintu pertama, ada api yang membara. Di balik pintu kedua, ada danau. Di balik pintu ketiga, ada ular berbisa. Mana yang harus kamu pilih? Aku sarankan kamu pilih yang kedua dan kabur dengan berenang. Itu cuma danau kok, kamu pasti bisa. Selama liburannya di hutan, Adrian ditangkap oleh suku setempat. Mereka mengikatnya dan bilang akan mendorongnya ke salah satu dari 3 lubang pilihannya. Lubang pertama dipenuhi zombie, di lubang kedua ada kobaran api, dan yang ketiga dipenuhi tumbuhan karnivora. Lubang mana yang harus Adrian pilih? Dia harus memilih lubang ketiga. Tumbuhan karnivora cuma memakan serangga, jadi tidak berbahaya bagi manusia. Alfian melapor rumahnya kerampokan. Detektif Chandra tiba dan meminta Alfian menceritakan apa yang terjadi. Alfian bilang saat berjalan ke kamarnya, dia melihat seseorang keluar dari jendela. Orang itu pasti mendengar Alfian masuk dan kemudian Alfian memeriksa mejanya dan menyadari uangnya dicuri. Detektif Chandra bertanya apakah Alfian menyentuh barang lain dan dia bilang tidak. Detektif Chandra menutup kasus ini dan menolak melanjutkan. Kamu tahu penyebabnya? Si perampok tak mungkin keluar dari jendela tanpa menginjak kasur, tapi kasurnya masih rapi tuh. Sementara Alfian bilang dia nggak nyentuh apa-apa, berarti tidak ada perampok yang masuk. Widuri adalah arkeolog pencari harta karun bajak laut. Di salah satu gua pulau terpencil, dia akhirnya menemukannya. Ada 3 peti dan salah satunya dipenuhi emas dan permata. Tapi kalau memilih peti yang salah, dia akan menerima kutukan. Untungnya ada petunjuk di tiap peti, tapi cuma 1 petunjuk yang benar nih. 1, harta karunnya ada di peti ini. 2, harta karunnya bukan di peti ini. 3, harta karunnya bukan di peti 1. Jadi peti mana yang berisi harta karun? Mari pecahkan satu persatu. Kalau petunjuk pertama benar, berarti harta karunnya ada di peti pertama dan petunjuk lainnya salah. Tapi petunjuk kedua jadinya benar. Jadi logika ini salah. Kalau petunjuk kedua benar, berarti petunjuk pertama salah. Harta karunnya bukan di peti pertama. Harta karunnya juga bukan di peti kedua sesuai tulisan. Berarti seharusnya di peti ketiga. Tapi petunjuk ketiga jadinya benar juga, padahal seharusnya salah. Kalau petunjuk ketiga benar, maka petunjuk pertama jadi salah dan kamu bisa menyimpulkan tidak ada harta karun di peti pertama. Karena petunjuk kedua juga salah, berarti harta karunnya ada di peti itu. Nah, sekarang udah nggak ada kontradiksi kan? Berarti harta karunnya memang ada di peti kedua. Phew, panjang juga ya penjelasannya. Sampai sesak nih dadaku. Lanjut. Sylvie dan Amelia adalah sahabat pena. Sylvie bilang hari ulang tahunnya jatuh di musim dingin, sementara Amelia bilang ultahnya di musim panas. Tapi beberapa bulan kemudian, mereka ulang tahun di hari yang sama. Tapi mereka nggak bohong, kok bisa? Mereka hidup di belahan bumi berbeda. Saat di Amerika Serikat sedang musim dingin, di Australia sedang musim panas, dan sebaliknya.
Nyonya Fanny pulang kerja dan melihat cangkir favoritnya pecah. Dia menanyai siapa yang melakukan itu ke ketiga putrinya. Kanya bilang, bukan aku, Mah. Selena bilang, bukan aku juga. Hana bilang, Selena yang mecahin, Mah. Nyonya Fanny sangat memahami anak-anaknya, jadi dia bisa tahu apa yang terjadi. Cuma satu yang jujur dari ketiga anak itu. Kamu bisa menebak siapa yang memecahkan cangkir? Kalau Kanya jujur, berarti pertama bukan dia yang memecahkan cangkir. Lalu, kedua gadis lainnya berarti bohong. Selena bohong, jadi kamu bisa menyimpulkan dia pelakunya. Tapi jawaban Hana jadinya benar. Ada kontradiksi di sini nih. Nah, katakanlah Hana yang jujur, berarti Selena diajakin Reza kencan. Dia langsung minta tolong tukang sihir di dekat rumahnya untuk memberinya ramuan khusus. Dan setelah meminumnya, dia akan punya kaki manusia selama 24 jam. Tapi sialnya, pintu rumah sang penyihir malah dikunci tuh. Di dekat pintu tertempel tulisan ini. Kalau kamu mau menemuiku, cari kuncinya dulu. Bantuin kita buat nyari kuncinya dong. Wah, di sini. Setelah membuka pintu, Gita malah ngelihat pintu lain yang diberi password. Dan di situ ada catatan yang tertulis. Kunci apa yang bisa ngeluarin bunyi, tapi nggak bisa buat ngebuka pintu? Kamu bisa ngebantu Gita buat mecahin kodenya, kan? Jawabannya adalah kunci nada. Gita ternyata nggak bawa uang dan penyihir itu nawarin teka-teki ini. Kalau kamu bisa nebak teka-tekiku, aku akan memberimu ramuan gratis. Tapi kalau gagal, kamu bakal jadi budakku selamanya. Perhatiin baik-baik nih. Ada 2 dalam 1, 4 dalam sepasang, 6 dalam trio, dan 8 dalam kuartet. Apakah aku? Gita langsung bisa mecahin teka-teki itu dan mendapat ramuan gratis. Apa kamu juga bisa nebak jawabannya? Jawabannya adalah setengah. Gita menerima ramuan itu dan langsung meminumnya. Di hadapannya udah ada 3 jalan yang bisa membawanya ke tempat kencan. Jalan pertama menuju ke desa yang dihuni para vampir. Jalan kedua dipenuhi dengan bunga beracun yang bisa membuatnya linglung. Dan jalan ketiga menembus hutan ajaib yang membuat semua kekuatan sihir nggak ampuh lagi. Jalan mana yang harus Gita pilih? Sebaiknya pilih jalan yang pertama aja. Di siang bolong, kemungkinan besar para vampir masih tidur. Reza dan Gita ketemuan di restoran Trio Mermaid, tapi di bagian depannya cuma terpasang 2 gambar mermaid. Pemilik kafe, Vicky, tahu betul dengan kejanggalan ini, dan dia bisa aja sih langsung ngebenerin gambar itu, tapi dia malah membiarkannya aja. Kenapa gitu? Dia sengaja memakainya sebagai strategi bisnis. Orang yang lewat di depan restoran itu akan ngelihat gambar yang kurang pas itu, kemudian masuk ke restoran untuk ngasih tahu sang pemilik, dan seringnya mereka juga pesan makanan. Reza ternyata berprofesi sebagai polisi. Saat menikmati makanan bareng Gita, dia dapat telepon mendadak. Jeffrey, seorang pemilik rumah mewah, bilang pembantunya berencana mau nyingkirin dia dari rumahnya sendiri. Di malam sebelumnya, si pembantu ngasih dia apel sebagai hidangan penutup. Dan setelah menggigit apel itu, Jeffrey langsung pingsan. Dia baru bangun keesokan paginya dan segera menghubungi polisi. Reza dan Gita langsung datang ke TKP, tapi si pembantu menyangkal semua tuduhan pria itu. Kita nggak tahu dia harus percaya kepada siapa, dan saat ngecek TKP-nya, Reza langsung tahu pembohongnya. Jadi menurutmu, siapa nih yang udah bohong? Si pembantu atau pemilik rumah? Pemilik rumah itu bilang kalau dia udah makan apel beracun dan kejadiannya udah berselang selama 1 hari. Harusnya sih apel itu udah layu. Kok itu masih kelihatan putih? Si pemilik rumah pasti baru menggigit apelnya beberapa saat sebelum lapor polisi. Tapi Gita nggak tahu menau soal petunjuk kayak gini karena dia nggak hidup di darat.
Reza dan Gita lagi piknik di kebun bunga matahari. Tapi kok ada yang aneh ya? Apa kamu bisa nebak? Awannya bergerak ke kanan, tapi kok bunga mataharinya malah berayun ke sebelah kiri? Jelas nggak akan mungkin lah. Gita ketiduran di kebun bunga itu, dan saat dia bangun, Reza udah pergi. Setelah celingukan beberapa saat, di dekatnya ada elf jahat. Dia bilang, "Mermaid, cowokmu udah aku kurung di penjara. Kalau kamu pengen ketemu dia lagi, pecahin dulu teka-teki ini. Aku bisa berwarna merah, biru, ungu, dan hijau. Tapi nggak ada yang bisa memegangku. Apakah aku?" Waduh, Gita harus jawab apa ya biar bisa nyelamatin Reza? Gita cuma perlu menjawab pelangi.